Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan lanjutkan project ball launcher yang pertemuan sebelumnya. Kita coba buka Unity. Nah, kemarin kita sudah membuat tampilan scene dengan menggunakan Face Simulator. Nah, hari ini kita coba buat scene baru. Kita buka folder scene. Nah, kita sudah ada scene dengan nama sample scene seperti ini. Kita buat scene baru, klik kanan, create, dan kita pilih scene. Kita namakan scene 1. Nah, scene 1 masih belum terbuka, kita klik 2 kali. Apabila muncul save, hal ini menunjukkan bahwa kita belum save yang namanya sample scene, masih ada tanda bintangnya, maka kita perlu simpan terlebih dahulu. Nah, untuk scene 1 kita coba buat sebuah objek 2 dimensi, klik kanan 2D object sprite, kita pilih yang physics, kemudian dynamic sprite. Artinya kalau kita memilih static sprite, objek nantinya tidak bisa dirubah-rubah, dan static dia akan tetap pada tempatnya. Nah, sedangkan dynamic itu akan berubah-ubah, baik itu dia akan jatuh sesuai gaya gravitasi dan lain sebagainya. Coba kita pilih dengan dynamic sprite. Nah, untuk namanya ini dynamic sprite, kalian bisa ubah di sini ataupun di bagian inspektor ya. Kalau saya sih mending ubah di bagian inspektor bola seperti ini. Nah, kalau kita memilih dynamic, itu dia langsung ditambahkan objek yang namanya circle collider. Dia sesuai bentuk circle bulat ya. Kemudian ada rigid body 2D. Rigid body 2D ini dia berfungsi untuk menambahkan sebuah gaya gravitasi pada bola. Jadi kalau kita playkan ataupun mainkan, jalankan, dia akan jatuh karena dia terpengaruh gaya gravitasi yang ada pada rigid body. Nah, dia akan jatuh seperti itu. Ini kita stop. Nah, kemudian untuk collider itu sebagai fisik ya. Artinya gambar lingkaran ini, gambar bola ini, sebelumnya dia masih belum ada fisiknya, belum ada pembatas di sekitaran bola. Makanya kita perlu menambahkan circle collider. Nah, ini sesuai dengan bentuknya. Kalau circle dia bulat. Kalau kita tambahkan sebuah objek baru, 2D object, kemudian square. Nah, seperti ini. Kita namain dia dengan lantai. Enter. Kemudian di sampingnya, di inspektornya kita ubah warnanya dengan warna hijau. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk scale-nya kita perbesar seperti ini. Nah, ukuran 22. Kemudian ininya juga kita besarkan sekitar 15. Nah, ini sudah tertutup semua, kita turunkan ke bawah searah Y. Nah, dia bakal jadi lantainya si bola. Nah, coba kita playkan. Kalau kita play, bolanya tidak tersentuh dengan lantai. Dia bakal jatuh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena si lantainya belum diberikan collider. Nah, untuk menambahkan collider supaya dia ada fisik untuk lantainya, kita tambahkan add component. Nah, untuk lantai kan dia berbentuk persegi panjang, berarti kita perlu dengan bentuk box ya. Box collider. Jangan pilih yang 3 dimensi ya, kita pilih yang 2 dimensi karena bentuknya cuman berada pada aksis X dan Y, maka kita pilih box collider 2D. Nah, kita jalankan lagi, maka si lantainya sudah ada fisik dan bolanya akan menyentuh lantai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba rubah bolanya.
dengan warna merah. Bolanya kita klik, kemudian di inspektor bagian sprite renderer dan ada item color, kita pilih dengan warna merah seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian material, baik itu circle collider maupun rigid body, dia mempunyai material dan kita perlu tambahkan supaya si bola ini bisa loncat, ya, memantul artinya. Nah, kita bisa tambahkan kembali ke folder aset di bagian kosong. Di bagian sini kita klik kanan, kita pilih create physics, sebentar, 2D physics material 2D, ya. Kita pilih, kemudian kita namakan physics 2D bola. Seperti ini, kita enter. Nah, kemudian si bolanya kita klik, ya. Kemudian material yang tadi kita buat, material fisik, kita klik, tahan dan drag ke dalam material circle collider dan juga ke dalam rigid body. Nah, supaya dia bisa memantul, maka kita klik 2 kali pada fisik 2D. Di sini ada bounciness. Inilah fungsi untuk memantulkan si bola. Kita coba beri dia 0,5. Kita tes. Maka bola akan terpantul. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba buat sebuah seluncuran menggunakan 2D object, kemudian sprite, square seperti ini. Kita pindahkan searah X, kita scalekan Y nya, panjang atas bawah, kemudian kita putar sedikit seperti ini. Sorry, ini salah, kita nolkan. Kita rotasi searah Z. Nah, kira-kira seperti ini. Kita posisikan kembali ke bawah seperti ini, dan bolanya berada di atas seluncuran. Kita ke ataskan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk square-nya, seluncurannya, kita perlu tambahkan collider lagi supaya dia ada fisiknya. Jika tidak menambahkan collider, maka dia akan melewati si seluncuran bolanya, ya. Nah, dia akan seperti itu. Makanya kita perlu tambahkan collider, box collider 2D untuk si square-nya, seluncuran, atau kita namain ulang namanya seluncuran. Nah, seperti itu. Nah, bolanya akan menyentuh si seluncuran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, scene ini masih berada dalam mode tidak di save, maka kita save dulu scene-nya. Save scene. Dan kita coba buat beberapa blok supaya bolanya bertabrakan dengan blok. Kita klik kanan, 2D object, sprite, kemudian square. Kita panjangkan sisi Y-nya. Sorry, ini rotation, berarti di scale. Nah, seperti ini. Kita geserkan ke bawah seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan collider supaya dia bisa bersentuhan dengan si bola. Jadi coba kita putar, bola ini jatuh dan bertabrakan dengan balok. Nah, kenapa dia tidak bisa jatuh? Karena tidak ada efek gravitasi. Kita perlu tambahkan juga gravitasi. Di sini kita search namanya rigid body. Kita pilih yang 2D karena dia berbasis 2 dimensi. Kita tambahkan lagi. Maka si bola berhasil
membentur si balok. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, cukup pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.